Malam itu, langit Jawa Barat dihiasi bintang-bintang redup yang sesekali tertutup awan kelabu. Dito, seorang pria berusia 30-an, memutuskan untuk mengajak istrinya ikut touring bersama rombongan sahabat lamanya. Mereka memilih sebuah villa di daerah pegunungan yang terkenal sejuk, namun menyimpan banyak cerita mistis. Di balik niat liburan yang sederhana, tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi pengalaman menegangkan yang penuh misteri. Rasa penasaran, ucapan sembrono, dan keisengan kecil menjadi pemicu terbukanya tabir gaib yang seharusnya tidak mereka ganggu. Dari sosok wanita berparas memikat, anak kecil misterius, hingga kecelakaan yang mengancam nyawa, semua menjadi peringatan bahwa dunia gaib itu nyata adanya. Sore hari itu, rombongan touring Dito akhirnya tiba di sebuah villa tua yang terletak di pinggir hutan pinus. Bangunannya bergaya kolonial dengan cat putih kusam, beberapa bagian dinding sudah retak, dan halaman belakangnya dipenuhi semak liar. Meski begitu, suasana sejuk pegunungan membuat mereka merasa cukup nyaman. Wah, tempatnya lumayan juga ya buat ngopi santai, ucap salah satu teman Dito sambil menyalakan rokok. Istri Dito, yang bernama Rani, justru merasa merinding sejak pertama kali memasuki villa. Hatinya berdesir aneh, seolah ada banyak mata yang memperhatikan dari balik pepohonan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Malam pun tiba. Angin gunung bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Salah seorang teman Dito, bernama Arman, tiba-tiba mengeluarkan lampu tembak yang biasa dipakai untuk touring malam. Coba kita lihat ke sekitar villa. Katanya sih tempat ini angker, ucap Arman setengah bercanda. Dengan cahaya putih yang kuat, Arman mengarahkan sorotan lampu ke pepohonan di belakang villa. Awalnya hanya terlihat batang pohon pinus yang menjulang tinggi. Namun ketika sinar itu bergeser ke arah pagar tua yang berlumut, semua orang yang melihat langsung tercekat. Di sana, di balik pagar yang setengah roboh, tampak sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan tubuh semampai. Ia mengenakan kain jarik usang, namun aura keanggunannya begitu kuat, seolah seorang wanita bangsawan tempo dulu. Gila, cantik banget, bro, celetuk salah satu teman Dito dengan nada tak sopan, bahkan menyebutkan kata-kata bernuansa syahwat. Rani langsung menegur dengan nada keras, astagfirullah. Jangan asal ngomong, bisa jadi bukan manusia. Namun ucapan itu terlambat. Perempuan itu menoleh dengan tatapan tajam yang penuh amarah. Sorot matanya berkilat merah sesaat, lalu menghilang dalam kegelapan. Seisi kelompok mendadak hening. Jantung berdegup kencang, udara semakin dingin menusuk tulang. Dito buru-buru mengajak semuanya masuk kembali ke villa dan mengunci pintu. Malam itu, tak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Sesekali terdengar suara langkah kaki berlari di halaman, pintu berderit sendiri, bahkan ada suara anak kecil tertawa lirih di luar jendela. Rani kembali menutup tubuhnya dengan selimut, sambil berbisik doa-doa perlindungan. Ia yakin, ucapan teman Dito tadi telah membuka pintu yang seharusnya tidak disentuh. Dan benar saja, peristiwa menyeramkan itu hanya awal dari teror yang lebih besar. Pagi itu, rombongan touring bersiap pulang setelah semalaman dihantui suasana mencekam. Wajah mereka pucat, mata sembab karena kurang tidur. Hanya suara angin pegunungan yang terdengar, seolah ikut menertawakan rasa takut yang menjerat mereka. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Kita cuma kecapean, jadi kayak berhalusinasi, ujar Arman dengan nada menenangkan, meski suaranya bergetar. Dito tidak sepenuhnya yakin. Semalaman ia mendengar suara langkah kaki kecil di depan kamarnya, dan sekali waktu ia melihat bayangan seperti anak kecil yang berdiri di teras. Namun, ia memilih diam agar tidak membuat Rani semakin cemas. Rombongan itu pun menyalakan motor mereka, bersiap menuruni jalan berliku menuju kota. Matahari sudah mulai naik, tapi hawa dingin masih menusuk tulang. Jalanan berkelok itu sepi, hanya sesekali mobil bak terbuka melintas membawa hasil kebun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara klakson panjang dari motor paling depan. Itu motor milik Jaya, teman mereka yang terkenal suka bicara kasar. Tak lama kemudian, motor Jaya oleng hebat lalu terhempas ke pinggir jalan, menghantam pagar bambu hingga patah. Allahu Akbar, teriak Dito dan kawan-kawan yang langsung menghentikan motor. Mereka berlari mendekat. Tubuh Jaya terkapar di tanah dengan helm yang sudah terlepas. Kaki kirinya berdarah, dan wajahnya pucat seperti orang baru saja melihat sesuatu yang amat menakutkan. Dengan suara terbata-bata, Jaya berteriak sambil menunjuk ke arah motor yang masih tergeletak.
Ah, anak kecil. Ada anak kecil duduk di jok depan motorku tadi. Dia nempel, matanya hitam semua. Semua orang yang mendengar sontak merinding. Suasana menjadi hening, hanya terdengar deru napas panik mereka. Rani langsung istighfar berkali-kali, berusaha menenangkan diri. Salah satu teman mencoba memeriksa motor Jaya. Dan benar saja, di jok depan masih ada bekas basah seperti tapak kecil, seolah anak-anak habis duduk di sana. Bau amis samar menyertai, membuat bulu kuduk berdiri. Ya Allah, ini beneran gangguan, ucap Dito lirih, gemetar. Sementara itu, Jaya terus menangis histeris. Ia merasa ada tangan kecil yang tadi melingkar di pinggangnya, seolah memaksa ia untuk mengarahkan motor ke jurang. Untungnya ia banting setir ke pagar bambu, meski harus terluka. Rombongan menjadi panik. Beberapa warga sekitar yang lewat akhirnya membantu membawa Jaya ke rumah sakit terdekat. Tapi meski tubuhnya ditangani medis, jiwanya tetap terguncang. Sepanjang perjalanan, Jaya terus meracau. Dia ikut kita, perempuan itu. Dia kirim anak kecil itu. Dia nggak mau kita pulang dengan selamat. Mata Jaya kosong, tatapannya seperti orang yang kehilangan arah. Malam harinya, setelah semua kembali ke rumah masing-masing, gangguan itu belum juga selesai. Arman, yang semalam menyorotkan lampu tembak ke arah sosok wanita misterius, mulai merasa diawasi. Ketika ia sedang bercermin di kamar, tiba-tiba di belakangnya tampak bayangan perempuan berambut panjang dengan senyum tipis. Senyum itu bukan senyum ramah, melainkan penuh nafsu sekaligus kebencian. Arman terjatuh, tubuhnya lemas, dan sejak malam itu hidupnya tidak lagi sama. Sejak kepulangan dari villa itu, hidup Arman berubah drastis. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan berparas cantik itu muncul. Bibirnya merah menyala, matanya menatap penuh hasrat sekaligus kebencian. Awalnya Arman mengira itu hanya mimpi buruk. Namun semakin lama, kehadiran sosok itu semakin nyata. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel, tiba-tiba listrik rumahnya padam. Hanya cahaya dari layar ponsel yang tersisa. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki pelan, seperti kaki seorang perempuan beralas selop. Tok, tok, tok. Arman terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia yakin tak ada siapa-siapa di rumah, karena orang tuanya sedang mudik dan ia tinggal sendirian. Tiba-tiba, dari kegelapan dapur itu, muncul bayangan perempuan. Rambut panjang terurai menutupi wajahnya, tubuhnya ramping dibalut kain lusuh. Dan ketika bayangan itu mendekat, wajahnya perlahan terlihat. Itu dia, wanita yang mereka lihat di villa. Namun kali ini wajahnya jauh lebih jelas, sangat cantik, bahkan seperti jelmaan bidadari. Aroma harum bunga melati menyeruak memenuhi ruangan. Arman, suara lirih itu menggema, lembut namun menusuk telinga. Aku suka padamu, ikutlah denganku. Arman terperangah. Ada rasa takut, namun juga godaan yang aneh menyelimuti dadanya. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya gemetar, tapi seolah ada energi gaib yang menahannya untuk tidak lari. Sosok itu semakin mendekat, menatap dengan mata indah yang berkilau aneh. Saat jarak hanya tinggal sejengkal, Arman merasakan hembusan napas dingin di wajahnya. Namun tiba-tiba, dari bibirnya keluar kalimat spontan yang dulu pernah diajarkan ibunya. A'udzu billahi minasy syaittonir rajim. Seketika itu juga sosok wanita itu meringis kesakitan. Senyum tipisnya berubah menjadi raut marah. Wajah cantiknya perlahan melumer, berganti wajah pucat menyeramkan dengan mata merah menyala. Berani kau menolak aku? Kau akan menyesal, teriaknya dengan suara menggelegar, sebelum menghilang begitu saja. Arman terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Keringat dingin membasahi sekujur badan. Malam itu ia sadar, wanita itu bukan sekadar arwah gentayangan biasa. Ada sesuatu yang lebih kelam di baliknya. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri mendatangi seorang ustaz di kampungnya. Ia menceritakan semua kejadian yang dialami. Sang ustaz hanya menggeleng pelan sambil berkata, "Anak muda, itu bukan sekadar hantu. Itu adalah jin perempuan dari golongan yang biasa dipelihara oleh orang-orang yang bersekutu dengan pesugihan. Sosok itu menggoda dengan kecantikan, menawarkan kenikmatan, tapi ujungnya adalah kehancuran. Kau dan teman-temanmu telah mengusik wilayahnya. Dan yang lebih parah,
Ada ucapan kotor yang membuat dia merasa dipanggil. Arman terdiam, wajahnya pucat. Ia teringat betul bagaimana salah satu temannya mengeluarkan kata-kata tidak sopan saat pertama kali melihat wanita itu di villa. Ustaz itu lalu menyarankan, perbanyaklah zikir, jangan pernah tinggal sholat. Bacalah ayat kursi sebelum tidur. Ingat, perlindungan terbaik hanyalah dari Allah. Jangan sekali-kali mengikuti rayuan itu, karena jin seperti itu seringkali terikat dengan ilmu susuk dan pesugihan. Arman mengangguk, meski dalam hatinya masih diliputi rasa takut. Namun sejak malam itu, ia bertekad mendekatkan diri pada Allah, berharap bisa lepas dari teror gaib yang terus membayangi hidupnya. Namun sayangnya, gangguan itu tidak berhenti hanya pada dirinya. Beberapa teman lain dari rombongan touring juga mulai diganggu. Ada yang sakit misterius, ada yang mendengar suara bisikan aneh di telinga, bahkan ada yang melihat bayangan wanita itu di cermin rumah mereka. Teror baru saja dimulai. Sepekan setelah insiden di villa itu, satu persatu teman Dito mulai mengalami kejadian ganjil. Bukan hanya Arman, melainkan hampir semua yang ikut touring malam itu. Benny, salah satu anggota rombongan, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari, wajahnya pucat kehijauan. Anehnya, setiap dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan selalu normal. Dokter hanya berkata, tidak ada penyakit serius. Tubuhnya sehat. Namun setiap malam, Benny selalu mengerang kesakitan sambil memegangi perut. Kadang ia muntah cairan hitam berbau amis. Ibunya sampai menangis histeris, tidak sanggup melihat penderitaan putranya. Bu, dia ada di sini. Wanita itu, lirih Benny setiap malam, sebelum tubuhnya kejang-kejang. Sementara itu, Wahyu, teman lain dalam rombongan, mengalami gangguan yang berbeda. Hampir setiap kali ia bercermin, sosok wanita misterius itu muncul di belakangnya. Kadang hanya sekejap, kadang cukup lama hingga ia bisa melihat jelas tatapan matanya. Suatu malam, Wahyu memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Dan untuk pertama kalinya, sosok itu menjawab, "Aku Sari. Dulu aku perempuan yang dicintai oleh seorang juragan kaya. Ia memberiku susuk agar aku selalu tampak cantik, muda, dan menawan. Tapi saat ia mati, aku ikut terperangkap. Kini aku mencari pengganti." Wahyu langsung menjerit, melempar cermin hingga pecah. Namun justru sejak malam itu, bayangan Sari semakin sering mengikutinya. Tidak hanya di cermin, tapi juga di kaca mobil, di layar ponsel, bahkan di permukaan air kamar mandi. Gangguan tidak berhenti di situ. Dalam waktu singkat, dua orang teman touring lain mengalami kecelakaan kecil di jalan raya. Ada yang motornya tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan. Ada yang melihat sosok anak kecil berlari menyeberang padahal jalan itu sepi. Semua kejadian itu membuat Dito semakin resah. Ia merasa bersalah karena telah mengajak Rani ikut touring ke villa angker itu. "Ran, kalau semua ini benar karena kita sudah lancang, apa yang harus kita lakukan?" tanya Dito suatu malam. Rani yang lebih religius hanya bisa menunduk sambil berkata lirih, "Kita kembali pada Allah. Ini semua peringatan. Bukankah sudah jelas, siapapun yang mencari kesenangan dari selain Allah, pasti akan digiring menuju kehancuran? Jangan pernah lupa, jin-jin yang dipelihara dengan susuk, pesugihan, atau teluh, selalu menuntut tumbal." Kata-kata Rani membuat bulu kuduk Dito berdiri. Ia teringat wajah cantik wanita itu. Bukan sekadar hantu, ia adalah jelmaan jin pesugihan, terikat dengan dosa dan perjanjian hitam. Akhirnya, Dito mengumpulkan keberanian untuk mengajak Arman dan beberapa teman lain datang kembali ke Ustaz yang pernah ditemui Arman. Mereka menceritakan semua kejadian ganjil yang menimpa. Ustaz itu mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Kalian telah menyinggung penghuni gaib yang terikat pada perjanjian pesugihan. Wanita itu bukan sekadar arwah, tapi jelmaan jin yang diberi wajah cantik melalui ilmu susuk. Ia menggoda dengan kecantikan, tapi sesungguhnya menjerat manusia ke dalam dosa syirik. Kalau begitu, bagaimana nasib teman-teman kami, Ustaz?" tanya Dito dengan suara bergetar. Sang Ustaz menarik napas panjang, lalu berkata tegas, "Hanya dengan taubat yang sungguh-sungguh, zikir, dan doa perlindungan kalian bisa lepas. Kalian harus melakukan ruqyah syariah, jangan sekali-kali mencari dukun atau perantara lain, karena itu justru akan semakin mengikat jin itu pada kalian." Wajah mereka semua pucat. Jalan pulang dari kegelapan ini tidak mudah. Namun satu hal jelas, teror belum selesai.
Karena malam itu, saat mereka berkumpul di rumah Ustaz, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Ketika pintu dibuka, tak ada siapapun. Hanya bau melati menyengat yang masuk bersama angin malam. Malam itu, rumah Ustaz yang sederhana di pinggir kampung dipenuhi suasana mencekam. Dito, Arman, Beni, Wahyu, dan beberapa teman lain duduk melingkar. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar. Sejak masuk, aroma bunga melati menyengat, padahal tidak ada bunga sama sekali di rumah itu. Sang Ustaz menatap mereka dengan serius. Kalian harus siap. Malam ini kita lakukan ruqyah. Ingat, jangan takut. Setan itu hanya bisa berkuasa atas orang yang lemah iman. Bacalah istighfar, perbanyak shalawat, dan jangan putuskan zikir meski kalian melihat hal-hal menakutkan. Mereka semua mengangguk, meski hati diliputi rasa gentar. Proses ruqyah dimulai. Ustaz memulai dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, serta 3 qul. Suaranya tegas dan berwibawa, menggema memenuhi ruangan. Pada awalnya, ruangan terasa biasa saja. Namun lama-kelamaan, angin dingin bertiup kencang meski semua jendela tertutup rapat. Lampu berkedip-kedip, dan tiba-tiba Beni menggeliat keras. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terpejam, lalu terbuka dengan bola mata yang berubah hitam pekat. Dari mulutnya keluar suara perempuan, lirih namun menyeramkan. Kenapa kalian ganggu aku? Aku hanya ingin mereka ikut denganku. Semua orang terperangah. Suara itu jelas bukan suara Beni. Ustaz tetap tenang, lalu melanjutkan bacaan Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir. Beni berteriak melengking, tubuhnya membentur-bentur lantai. Dari sudut ruangan, samar terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri. Wajahnya cantik luar biasa, namun sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Aku Sari, dulu aku hidup dengan susuk dan pesugihan. Aku tak rela ditinggalkan juraganku yang mati. Kalian sudah memanggilku dengan ucapan kotor itu, sekarang kalian harus ikut denganku, teriaknya dengan suara bergema. Ustaz berdiri, mengangkat tangan, dan membaca doa. Hasbiyallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Seketika, sosok Sari menjerit keras. Wajah cantiknya perlahan meleleh, berganti rupa menyeramkan, kulit pucat penuh luka, gigi tajam, dan lidah panjang menjulur. Rani, istri Dito, tak kuasa menahan tangis. Ia merapatkan mukena yang dipakainya sambil terus melantunkan tasbih. Arman yang paling sering diganggu tiba-tiba merasakan tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menempel di dadanya. Ia hampir tak bisa bernapas. Dengan sisa tenaga, ia membaca syahadat berulang kali. Dan pada saat itulah, beban itu seolah terangkat. Sari semakin menjerit, tubuhnya memudar. Suara tangisnya bercampur dengan amarah. Kalian akan menyesal. Aku akan kembali. Namun Ustaz dengan lantang membacakan Al-Hasyr ayat 21-24, ayat tentang kebesaran Allah. Sinar lampu yang tadinya meredup kembali terang, dan sosok Sari pun lenyap perlahan, meninggalkan aroma melati busuk bercampur amis. Suasana hening. Semua terdiam, tubuh lemas seolah habis berlari jauh. Beni terkulai, napasnya kembali normal. Wahyu menunduk, menangis. Arman menggenggam tasbih pemberian ibunya, sementara Dito meraih tangan Rani erat-erat. Ustaz menutup dengan doa. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak muda ini dari tipu daya setan, lindungilah mereka dengan cahaya MU, dan jadikan pengalaman ini pelajaran agar mereka tidak lagi melupakan MU. Semua mengaminkan dengan air mata. Sejak malam itu, gangguan mulai berangsur hilang. Namun bekas ketakutan itu tidak pernah benar-benar lenyap dari ingatan mereka. Dito dan teman-temannya sadar, apa yang mereka alami adalah peringatan keras. Jangan pernah meremehkan ucapan, jangan pernah bermain-main dengan hal gaib, dan jangan mencari kesenangan melalui jalan sesat seperti pesugihan atau susuk. Karena sebesar apapun godaannya, hanya Allah satu-satunya tempat kembali dan meminta perlindungan. Sejak malam ruqyah itu, hidup Dito dan teman-temannya berubah. Mereka tidak lagi berani berbicara sembarangan, terutama tentang hal-hal gaib. Rani, yang sejak awal sudah merasakan firasat buruk, kini semakin tekun dalam ibadah. Ia selalu mengingatkan Dito untuk tidak pernah jauh dari Al-Quran. Beni yang sempat sakit parah akhirnya pulih perlahan.
Namun ia selalu teringat rasa sakit yang membuatnya hampir putus asa. Ia sering berkata kepada ibunya, "Kalau bukan karena doa, mungkin aku sudah mati dalam keadaan buruk." Wahyu, yang kerap diganggu melalui bayangan di cermin, kini menutupi semua cermin di rumahnya dengan kain putih. Ia tidak lagi berani menatap bayangan dirinya terlalu lama. Dalam hatinya, ia selalu mengulang zikir. La haula wa la quwata illa billah. Arman, yang hampir terjerat oleh pesona wanita jelmaan jin itu, menjadi orang yang paling berubah. Ia kini rajin sholat berjamaah di masjid, mendekatkan diri pada ustaz, bahkan sering memberi nasihat kepada teman-temannya agar tidak lagi bermain-main dengan dunia mistik. Sementara Dito, ia menyadari satu hal penting, semua kejadian itu adalah peringatan dari Allah. Ia teringat firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 128. Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ayat itu seakan menjawab pengalaman yang mereka alami. Jin, apalagi yang terikat dengan susuk, pesugihan, dan teluh, hanyalah jalan setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Malam di villa itu menjadi saksi bahwa satu ucapan sembrono dapat membuka pintu gaib yang seharusnya tidak pernah diganggu. Dan kecantikan semu dari jin betina itu hanyalah jebakan yang membawa kehancuran. Kini, setiap kali mendengar kabar tentang orang yang mencari jalan pintas lewat pesugihan, Dito dan teman-temannya hanya bisa menggeleng. Mereka tahu betul, kesenangan sesaat dari setan akan dibayar dengan penderitaan panjang. Hidup mereka kembali normal, meski bekas ketakutan itu tidak akan pernah hilang. Namun satu hal pasti, mereka tidak lagi takut pada jin, hantu, atau teror gaib. Yang mereka takuti hanyalah murka Allah. Karena sesungguhnya, perlindungan terbaik hanyalah zikir, doa, dan kembali pada Sang Pencipta. Jangan pernah meremehkan ucapan. Jangan pernah bermain-main dengan hal gaib. Jangan sekali-kali mencari kesenangan melalui jalan pesugihan, santet, susuk, atau teluh. Semua itu adalah jalan setan yang menjerat manusia pada syirik. Hanya Allah tempat berlindung, hanya Allah tempat kembali.